Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fadil Fikri, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Pada gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Ya, semoga di masa pandemi ini kita semua sehat walafiat. Ya, di video kali ini kita akan membuat jaringan dengan menggunakan router. Ya, pertama-tama yang kita butuhkan yaitu routernya. Ya, kemudian kita masukkan komputernya. 2. Ya, router ini gunanya untuk membagi arah jalur jaringan tapi dengan menggunakan IP yang berbeda. Berbeda dengan switch yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya. IP-nya itu diteruskan dari jalur sebelumnya. Dia tidak berubah, berbeda dengan router. Misal kita masukkan masing-masing 2 komputer, ya. Jadi kita harus menggunakan switch di sini. Jadi kita masukkan, kita hubungkan kabelnya, bisa gunakan ini. Otomatis aja. Ini secara otomatis ya dia tempatkan di fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1 kalau kita menggunakan yang otomatis. Kemudian kita set di sini fast Ethernet 0, kita gunakan IP ya yang umum aja 192.168.1.1 ya misalnya. Kemudian kita subnet dimasukkan dan di sini dinyalakan portnya. Jadi yang IP yang kita masukkan di sini yaitu IP port yang berada pada router ini. Jadi di port fast Ethernet 0 ini, port pertama kita masukkan IP ya 192.168.1.1. Jadi kita bisa di sini tulis 192.168.1.1 ya untuk menandakan bahwa ya portnya yang pertama ini di sini ya ini IP-nya. Kemudian ya tadi lupa dinyalakan ya, harus dinyalakan ini. Nah setelah dinyalakan dia di sini buletannya ini berubah jadi hijau. Kemudian fast Ethernet yang ya port kedua ya, kita masukkan 192.168.2 misalnya 2.1 ya. Jadi di sini dia berbeda menyesuaikan dengan portnya. Kalau ini switchnya ini dia IP yang diteruskan ke sini tidak berubah ya, jangan lupa dinyalakan. Jadi di sini kita bisa tulis 192.168.2.1 ya untuk menandakan agar tidak kelupaan pada saat mengkonfigurasi IP komputernya. Kemudian kita hubungkan, kita pakai auto aja ya biar mudah. Tapi kita juga bisa memilih apa kita pakai kabel straight atau cross, tergantung perangkatnya berbeda apa enggak. Oke, ya kita konfigurasi komputernya. Ya, 192.168.1. Kita bisa lihat di sini ya, dia 192.168.1.1. Jadi kita harus menggunakan IP yang berbeda dari portnya karena IP 1.1 sudah dipakai, jadi kita gunakan 1.2 ya misalnya. Default gateway-nya di sini kita masukkan default gateway dari port yang ada di routernya. Ya. Komputer pertama sudah dikonfigurasi. Selanjutnya komputer kedua. Maaf agak berisik di sini. Ya, 192.168
1.3 ya misalnya. Default gateway sama. Kita masukkan IP portnya yang ada di router. Selanjutnya di komputer ketiga ini 168.2.1 ya, 2 ya karena dia di router port yang di sebelah kanan ini yang untuk komputer ketiga. (192, 168.2.2) ya. Subnet mesh, default gateway 192, 168.2.1. Langkah yang sama dilakukan untuk komputer keempat, 23 ya, 168.2.1. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi komputernya. Kita ubah dulu namanya ini agar tidak bingung. Ini PC aja dulu karena dia nggak bisa sama. Ini kita ganti 1, yang ini kita ganti 2 ya. Selanjutnya setelah kita konfigurasikan IP-nya, kita bisa langsung mengetes apakah komputer ini sudah terhubung ke router ya, komputer 1 terhubung ke router dan sebaliknya. Kemudian yang di sebelah kanan juga ini komputer ketiga, apakah dia sudah terhubung ke router dan sebaliknya. Apabila kedua sisi ini ya, yang di kanan dan yang di kiri ini sudah terhubung ke router, maka secara otomatis komputer yang berada di sebelah kiri ini bisa terhubung ke komputer yang ada di sebelah kanan. Jadi kita coba dulu ya. Kita hubungkan dari komputer ini, yang pertama masuk ke router. Ya, kita bisa lihat di sini statusnya sudah menunjukkan successful. Kemudian ya, kita bisa coba dari router ke komputer ya kedua mungkin fail. Kita coba dulu di simulasi komputer kedua ke router. Sorry ya, kita ulang ya. Komputer kedua ke router. Kita bisa lihat prosesnya. Ya, ini dikirim ke switch. Kemudian dikirim ke router. Apakah ada balasannya? Ya, ini balasannya kembali dari router. Ya, komputer kedua juga sudah berhasil. Oh ya, maaf sebelumnya ya, kita nggak bisa ping dari router ke komputer. Kita cuma bisa melakukan ping dari komputer ke router. Ya, kita tutup aja simulasinya. Kita delete di sini ya, kita ulang dulu komputer pertama ke router. Ya, di sini sudah successful. Komputer kedua ke router, successful juga. Kita coba yang di sisi kanan ini, komputer ketiga ke router, successful. Begitu juga dengan yang keempat, kita bisa lihat. Nah, ini dia, successful. Nah, setelah kita coba bahwa komputer yang di sisi kiri ini sudah terhubung ke router dan juga di sisi kanan, kita bisa coba untuk menghubungkan apakah komputer yang di sebelah kiri ini sudah berhasil terhubung ke sisi kanan. Ya, kita delete dulu semuanya di sini. Kita coba komputer pertama ke komputer kedua. Ya, di sini sudah successful. Ya, jadi kuncinya yaitu
Di router ini kita harus memasukkan default gateway-nya ya, agar dari komputer ini masuk komputer pertama masuk ke router. Nah, nanti dari setelah router dia baru terhubung ke komputer selanjutnya. Jadi komputer kedua dari komputer yang di sebelah kanan ini juga harus mengenali ya default gateway yang ada pada router, default gateway port yang ada pada router ini untuk sisi sebelah kanan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.